Tapi luar biasa ya, punya anak dua, ada yang besar, ada yang kecil, otomatis ada kakak, ada adik, ya. Oke, yang baru punya anak satu, ada? Hari gini baru punya anak satu, bagian ngapain aja gitu ya. Ini udah 6 tahun, ini 6 tahun ngapain aja? Ya, cuma tidur, nggak enak banget, tanya ya di sebelahnya aja. Semangat masa ibu cuma satu doang. Ya, ibu tanya sudah kok bisa ya kok 4 ya? Itu ibu harus semua. Ibu hamil nih? Hamil? Oh alhamdulillah. Nanti tanya ya. Hamil kedua gimana? Ibu tadi mana? Ibu hamil belum? Nanti ibu cek sama tuh harus semalam apa 2 hari. Karena akurat ya. Amin juga. Suami nggak ada di tempat, ibu hamil sama aneh ya. Bon. Perhatikan punya anak 1, 2, ternyata wajahnya beda-beda ya. Sama kembar ya. Tapi yang jelas lebih glowing yang anaknya 3. Bener, 3 atau 4 itu glowing banget. Ayah 3 kan? Ya, ayah aja glowing aja ya. Gak usah kasih glowing ya. Kenapa kok anak 3, 4 lebih glowing? Karena asapnya itu lebih banyak di mereka. Tiap hari apa tuh dengan asapnya? Jadi lebih cepat ini, lebih cepat nggak keluar apa jerawat ya. Coba kalau anak 1 atau 2 jerawatnya banyak masih. Pakai perawatan segala kan nggak enak ya. Mendingan anak 3. Bon, ini anak 3 belajar ya. Ada anak sulung, anak tengah, anak bungsu. Karakternya jelas berbeda. Kecuali seperti tadi ayah anak kembar. Jelas kembar karena lahirnya bersamaan. Beda juga Pak. Oh beda juga. Beda juga Pak. Oh iya. Ini ibunya. Nah, bukan. Lah, ibu yang jawab, saya tanya ya, ibu yang jawab. Gue bikin santai, cuma santai aja ya. Belum ditanya udah jawab. Kalau saya tanya ayah, kembar ibu jawab. Saya kira istrinya, jadi jawabnya benar gitu ya. Jadi kembar pun berbeda ya. Kembar saja berbeda. Apalagi nggak berbeda. Tapi kalau namanya karakternya jelas berbeda. Karakter itu jelas berbeda. Yang sama apa Bun? Yang bisa sama apa? Habit, kebiasaan. Itu bisa sama. Habitnya bisa sama. Jadi anak kembar itu ada 2 kategori. Anak kembar itu ada yang lahirnya bersamaan, itu namanya kembar benar. Ada anak kembar kalau lahirnya kurang dari 3 tahun selisihnya. Itu tadi kan. Kalau selisihnya kurang dari 3 tahun itu namanya anak kembar juga dalam bahasa psikologi. Karena fasenya hampir sama itu. Jadi kalau selisihnya kurang dari 3 tahun itu namanya anak kembar. Habitnya bersamaan. Habitnya hampir sama. Maka itu nggak bisa dibilang kakak adik, tapi anak kembar. Adiknya dibeli ini, kakaknya juga masih minta. Itu karena selisihnya kurang dari 3 tahun namanya anak kembar. Kenapa? Fasenya sama. Kalau yang namanya kakak adik itu selisihnya lebih dari 3 tahun, kurang dari 5 tahun. Itu namanya kakak adik. Kalau lebih dari 5 tahun namanya anak tunggal. Jadi ibu yang baru sekarang hamil, itu tadi mana yang hamil ya? Iya. Itu yang baru hamil, itu nanti punya anak 2, itu anak tunggal dua-duanya. Kenapa? Karena terlalu jauh, fasenya berbeda. Nanti egonya tinggi dua-duanya. Itu nanti mateng adiknya ketika umurnya sudah masuk 16. Itu ributnya baru berkurang ya. Jadi selama 16 tahun nanti ributnya banyak pokoknya ya. Kenapa? Egonya tinggi dua-duanya. Itu namanya anak tuh. Paham ya? Jadi ibu kalau punya anak di planning ya. Nanti ibu planning ya. Waduh udah lewat ini. Soalnya ibu belajar sekarang kalau udah lewat belajar bagaimana memahami anak tuh. Gitu ya. Terus yang udah nikah lebih dari 5 tahun, katanya yang nikahnya udah lebih dari 5 tahun. Saya ngerti, nggak usah angkat tangan aja pasti udah lebih 5 tahun. Oh anaknya udah 6 tahun. Masuk baru nikah 4 tahun kan nggak mungkin. Itu ini nikah kedua gitu ya bisa jadi. Bon kalau ibu udah nikah 5 tahun, nikah udah 5 tahun nih ada ayah yang nikahnya udah 5 tahun. Ayah sudah berapa tahun nikah? 8 tahun. Ayah udah berapa nikah? Udah berapa tahun ayah? 6 tahun. Berarti sudah 5 tahun ya. 5 tahun lebih. Artinya 5 tahun menikah itu banyak hal yang harus Bapak Ibu pahami
supaya anak-anak kita ini mengerti. Karena problem itu munculnya setelah 5 tahun menikah, sudah mulai kelihatan gitu. Maka setelah 5 tahun jangan melihat kekurangan pasangan Anda. Paham? Pasti ada kekurangannya. Jangan lihat kekurangannya. Please, mulai sekarang jangan lihat kekurangan pasangan Anda. Misalnya pasangan Anda kurus kering, jangan lihat kurus keringnya. Lihat dompetnya. Artinya apa? Jangan pernah melihat kekurangannya suami Anda, karena Allah sudah memilihkan pasangan Anda itu orang terbaik. Paham ya? Paham ya? Buat ujiannya pasti banyak, tapi ketika Anda tidak melihat kekurangannya, tapi saling mengisi kelebihan masing-masing, itu akan terjadi sinergi dalam diri ya. Baik, ini sharing saja. Tujuan saya apa? Karena temanya membangun atau mempersiapkan kemandirian belajar anak. Pengen nggak anaknya mandiri? Pengen nggak anaknya mandiri? Mandiri apa BCA? Pengen BCA apa mandiri? Bon. Oh BSI. Nggak ngantri ya? Kalau BNI ngantri banget ya. Saya pengalaman kalau di BNI itu saya bayar kuliah anak saya tiap kali nganterin bayar kuliah anak saya itu di BNI. Ngantri. Masya Allah. Datang jam 8, dipanggilnya jam 11. Ada tabungan. Anak saya belum buka tabungan BNI, punyanya BTN. Karena dulu utangnya banyak anak saya, jadi akhirnya BTN. Enggak sih. Jadi mandiri itu artinya ketika anak kita sudah bisa menyelesaikan masalah yang ringan, itu namanya sudah kemandiriannya terbangun. Yang kedua, ketika dikasih tugas, dikasih aturan, dia sudah bisa mengikuti aturan yang Anda bikin, itu sudah namanya membangun kemandirian. Maka untuk anak sekarang membangun kemandiriannya, pertama siapkan aturan tertulis. Gak bisa aturan gak tertulis untuk anak sekarang. Ibu udah kenal saya belum sih? Ini belum kenal. Nama saya Kak Win ya, Bu. Siapa, Bu? Siapa ya? Bukan kawin. Mentang-mentang anaknya 3 terus kawin terus ya. Kak Win nama saya, Kak Win ya. Kenalan dulu ya, Bu, nanti ya. Baik, ini alhamdulillah sudah kuotanya sudah cukup ini. Udah ya? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bu Guru, dibuka dulu. Mana nih Bu Guru? Yang dibuka dulu. Maaf ya Bu Guru, ini tamu nggak sopan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih untuk waktunya bunda-bunda semua yang sudah hadir dalam rangka parenting bersama Kak Win. Dan tadi sudah menerima hasilnya ya Bunda. Nah itu nanti bisa dicek hasilnya. Untuk yang MI-nya, hasilnya insya Allah nanti diberikan di tanggal 20 nih Kak Win. Secepatnya. Jadi yang MI-nya belum ya Bunda Dinaya, jadi baru RA aja. Jadi nanti setelah ini Kak Win akan menjelaskan tentang hasilnya, lalu setelah itu ada tanya jawab. Oke, kita buka acaranya dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, boleh langsung dimulai. Namanya siapa? Miss Riza. Nggak pakai Patri ya? Miss Riza. Ya, baik. Miss Riza. Terus bu gurunya lagi mana lagi? Gurunya lagi di kelas Di kelas. Beliau bu guru. Iya, Miss Dela. Siapa? Miss Dela. Miss Dela. Miss Riza, Miss. Lela apa Dela? Dela. Delta ya? Ya, baik. Bun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya Bun, berdiri ya. Boleh. Agak maju dikit aja, nggak apa-apa, maju lagi. Maju, terus. Ya. Ya, sudah ya. Ini soalnya masih ada yang di pasar di ya. Baik. Sudah? Sudah? Kalau sudah angkat tangan Anda. Kepala tangan Anda semuanya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Udah
sarapan belum Sati? Udah kan? Kalau belum ya udah nanti nunggu ya. Nanti ada tumpeng di sini tenang aja. Angkatannya Bismillahirrahmanirrahim. Mulai hari ini saya akan berusaha dan terus berusaha menjadi orang tua yang sabar. Sabar banget mendidik anak, membimbingnya dan mencontohkannya. Amin. 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 Tepuk tangan untuk Anda semuanya. Jadi yang pertama, janji Anda sudah terungkap. Alhamdulillah tadi saya nggak ngomong, tapi sudah batin, ikut berarti janjinya Bismillah, mudah-mudahan jadi orang tua yang sabar. Berusaha sabar ya Bu. Sabar itu bukan berarti membolehkan semuanya, bukan. Misalnya, adik udah adzan, mandi, ntar sabar, bukan itu. Sabar itu tadi saya sudah sampaikan, bikin aturan tertulis. Mulai sekarang buatlah aturan tertulis. Kenapa? Anak kita namanya generasi Z. Generasi apa? Generasi yang cepat, logikanya cepat, emosinya cepat. Nama saya Kak Win ya Bu. Belum kenalan ya tadi ya. Kenalan dulu, nama saya Kak Win ya. Akhir Winardi ya Bu. Nanti kalau pengen lebih tahu lebih jelas, besok adakan parenting khusus untuk kelas 1 sampai kelas 6, TK sampai kelas 6. Besok khusus parenting membahas bagaimana sekolah asuh, bagaimana menghadapi emosi anak-anak kita, bisa lebih detail ya. Saya tinggal di Komplek Kementerian Pertanian Asri Permai Citayam ya. Aktivitas saya lebih banyak di RRI Pro 1 91,2 FM. Kalau Ibu sering dengerin radio 91,2 FM Pro 1, kemudian di radio streaming Diskominfo Kota Depok. Saya di Depok biasanya di Diskominfo. Saya biasanya sekarang ini menangani problem anak remaja, mendampingi anak remaja. Ya pun sekarang lagi sibuk ikut rame-rame pokoknya. Kemarin ada kasus di Depok, ada pesta bikini yang sempat menghebohkan, sempat viral. Itu ternyata lebih banyak dari luar Depok. Karena kumpulnya di situ aja ya. Itu sempat memprihatinkan, kita juga prihatin. Saya juga berusaha melihat, oh ternyata dari sisi mana saya dari kacamata psikologi. Kenapa kok bisa seperti ini? Karena ada hal-hal yang mungkin di luar yang kita perkirakan sekarang. Ini anak remaja pun ada yang mulai umur dari, ada yang masih umur 18 tahun. Ya. Paling ada yang tua juga sih. Ada yang tua kok bisa ya, bisa itu begini, umurnya sudah 30-an lebih. Tua apa muda sih 30? Ya, 30 itu tua apa muda? 35 tua apa muda? Dewasa. Menurut ayah udah dewasa. Ibu berapa Bu? 33, berarti belum dewasa. 30, belum dewasa banget. Itu 28. Kok makin kesini makin tua? Jangan masih 3 tahun ya. Artinya di sini ayah tadi sudah menyampaikan umur 35 udah dewasa, harusnya sudah bisa berpikir logis, tapi ternyata masih juga terjebak yang seperti itu. Ibu ada yang mainan TikTok? Ada ya? Mana singgol-singgolan? Ini berarti iya nih TikTok kan ya? Ibu udah dapat gift berapa ini? Oh belum? Ya udah. TikTok kalau yang manfaat aja, yang nggak manfaat nggak usah ya. Pokoknya bikin media ini jadi manfaat. Gitu ya, Ibu misalnya gini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai sekarang dengerin, siap sabar. Nah itu terus stop gitu aja, cuma siap sabar. Pasti nggak ada yang nonton sebenarnya. Kemudian saya di Komnas Perlindungan Anak, saya di divisi untuk anak kebutuhan khusus. Saya relawan sahabat anak usaha. Jadi saya keliling Indonesia sudah pernah saya kelilingi seluruh Indonesia ya. Dari 34 provinsi, alhamdulillah ternyata pun paling enak memang, pun paling nyaman itu ya provinsi di Jawa pun paling nyaman. Kenapa? Kulturnya berbeda, ya. Terus, ayah yang MI, ini kan hasilnya belum ada, nanti dicatat tadi ya. MI itu apa ya? Dipahami yang perlu disiapkan. Terus mentor saya beliau ini guru saya. Saya tahun 96 ketemu beliau. Dan saya hijrah dari insinyur. Saya dulu insinyur teknik kimia ya. Ketemu beliau tahun 96 di Sikomo dulu. Tahu Sikomo ini? Siapa yang tahu Sikomo angkatannya? Berarti udah tua ya.
Oh ya, tahu Sikomo berarti udah tua karena Sikomo udah lama, Pak. Saya pastikan ibu yang 23 tadi, 30 berapa? 28 belum tahu Sikomo ya. Tahu Sikomo? Tahu. Ibu tahu ya? Oh, tahu lagunya, tapi belum pernah lihat dramanya Sikomo ya. Dulu viral, waktu itu ya namanya, kalau sekarang viral. Sikomo itu dulu boneka yang asik banget. Tapi sekarang udah kalah sama Ipin Upin ya. Bun, zamannya sudah berbeda. Ya, saya dulu keliling saya dengan Sikomo itu. Ya. Saya bisa berubah dari seorang engineer jadi psikolog karena beliau. Saya bersyukur ketemu beliau karena saya nggak ngerti bakat minat saya itu nggak ngerti saya. Saya cuma senang bergaul sama orang. Saya di Pusri Palembang karena saya di pabrik dan kimia pabrik Pusri ternyata nggak nyaman saya ngadepi pabrik. Stres saya. Hanya saya pulang jadi asisten lab, asisten dosen di lab di Jogja. Ya, hijrah lagi ke Jakarta. Di Bir Bintang lagi. PT Multi Bintang Indonesia yang kemarin ikut mensponsori Heineken ya. Saya keluar akhirnya ya. Keluar kenapa? Stres juga. Hanya jadi pengangguran ketemu Kak Seto tahun 96. Itu awal saya berkiprah di dunia psikologi. Pokoknya kata beliau, udah ikut aja di kegiatan. Akhirnya setelah beberapa bulan baru dilihat potensi kamu itu bagus untuk dongeng, untuk cerita human itu kamu. Akhirnya disekolahkan lagi sama beliau. Ya, itu pun yang buat saya jadi seperti ini. Saya punya anak 2, jadi saya ayah biasa ngomel, biasa marah ya. Anak saya 2, yang satu sudah lulus tahun ini belum lulus sih, tahun ini lulus. Yang kedua kuliah semester 2. Yang pertama jurusan teknik, yang kedua jurusan psikologi. Nah, nanti cerita tentang multiple ini saya sudah praktekkan. Gimana ngadepi kakak adik yang ribut. Ada yang kakak adik ribut? Ada? Ada kakak adik ribut? Ibu ikut ribut? Berarti yang ribut 3 dan ada yang 2 ya. Nah, nanti gimana cara mengatasi kakak adik ribut supaya betul-betul berhasil. Saya sudah lakukan dan sudah saya melewati semua itu. Ya, saya berani menyampaikan karena saya sudah lakukan. Yang kedua, cara ngajari kesulitan belajar anak. Saya akan sampaikan nanti cara ngajari supaya anak kita nyaman belajarnya. Bun, ilmu beliau luar biasa karena beliau seorang praktisi. Saya diajari sama beliau itu dengan hati beliau. Maka buku beliau judulnya apa? Jarang baca buku, ini ketahuan ini. Bukan bacaan literasi. Buku beliau judulnya Mendidik dengan Hati. Satu babnya saya tulis. Saya ngikut satu bab di buku beliau tentang mendidik dengan hati. Ya, mendidik dengan hati. Kenapa dengan hati? Karena beliau mendidik psikolog-psikolog itu dengan hati beliau. Luar biasa. Saya ngajari anak saya karena dibimbing beliau. Ngajari bisa sabar. Saya punya anak yang pernah kejang, tahu Step? Tahu ya, kejang. Pokoknya anak saya usia 3 bulan sudah kejang. Maka ketika Dokter Sony Kayuliarso, ya, itu waduh ini bakal jadi anak spesial. Saya juga stres waktu itu. Aduh, anak saya baru satu-satunya, baru pertama punya anak sudah kejang. Apa yang saya lakukan? Saya langsung ngobrol sama saya, kalau dengan Kak Sito ngomongin Bapak saya minta waktunya, saya punya anak saya seperti ini. Apa kata beliau? Gak jawab, cuma dikasih rata-rata. Ke Solo. Kemana? Ke Solo. Di UNS. Temui namanya Prof. Sularso. Itu teman beliau. Bilang, kasihkan surat ini, kamu mau belajar tentang saraf. Akhirnya saya datangi beliau, ketemu, dan beliau punya klinik saraf. Almarhum Prof. Sularso. Begitu saya sampai sana, begitu menyampaikan suratnya langsung diajak. Ya udah, sekarang belajar 3 bulan bagaimana menghadapi anak yang pernah kejang. Suhu berapa kejang, itu pun ada caranya. Umur berapa kejang, berapa jam sekali kejangnya, sampai berapa lama, itu ada solusinya sendiri-sendiri. Saya belajar detail banget. Saya sampai dikasih buku pribadi beliau tentang saraf, tebel banget. Itu untuk hadiah saya. 3 bulan saya belajar. Begitu saya pulang, apa kata Kak Seto? Percaya atau enggak, kamu besok akan jadi psikolog yang punya spesialisasi. Saya nggak akan bisa sama dia. Itu beliau. Cara didiknya luar biasa.
Dia bukan ahli tentang saraf, dia suruh saya belajar tentang saraf. Itulah beliau. Ya, mudah-mudahan ilmunya beliau barokah ya Bu. Ya, yang kedua Prof. Sarlito Wirawan almarhum, ya, itu pembimbing saya waktu disertasi S2. Itu luar biasa, beliau luar biasa. Kalau dengan mahasiswa itu dekat banget Pak. Saya masih bersyukur bisa dapat pembimbing beliau. Ya, mudah-mudahan beliau juga ilmunya barokah. Beliau dikubur muliakan yang dikuburnya. Amin. Ya, ada yang belum pernah salaman sama Kak Seto ya Bu? Ada yang belum pernah salaman? Mau nggak salaman? Silakan pun maju ini Bun. Tapi nggak harus salaman sih. Doain aja ya. Mudah-mudahan. Ibu doain beliau. Doa itu kembali ke Ibu. Mudah-mudahan ilmu beliau barokah, Ibu barokah. Lanjut, sekarang kita belajar siapa anak-anak kita. Siap belajar? Siap belajar? Tepuk tangan, tepuk pundak kanannya Ibu. Ya, sebelah kanannya, tetangganya Ibu itu. Ya, tepuk pundaknya sebelah kanan. Kalau jangan ditepuk ya, Ibu sama Bu Guru ya. Ayah tepuk dulu. Jangan tepuk Ibu dulu ya. Silakan tepuk, siap? Tepuk semuanya. Ayah nggak usah tepuk Ibu. Bilang nih, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saudaraku, dengarkan baik-baik. Hari ini kita akan belajar. Tolong serius. Jangan ngomong sendiri. Apalagi mainan handphone. Please deh. Jangan mainan handphone ya. Jangan keluar sebelum acara selesai. Ikuti dengan baik. Tahu? Terima kasih. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Ya bilangin, tepuk kirinya sekarang. Bun, nempoknya mau agak kenceng gitu loh biar bangunnya. Ya. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah mengingatkan. Mudah-mudahan ilmu hari ini barokah. Ngomong-ngomong, angsuran sudah dibayar belum? Assalamualaikum. Udah nggak usah ngomong angsuran, karena fokus ke sini ya. Bud, siapa anak-anak kita? Kenapa saya bilang ini? Kenapa harus fokus? Saya ingin hari ini Ibu santai boleh. Kita memang sampai saya penyampaiannya seperti ini. Saya juga ngajar di kampus, kalau mahasiswa saya seneng banget kalau pas kuliah saya. Tapi hasilnya pas ujian itu nggak tahu, itu nggak jelas jadinya. Soalnya saya seneng ngomong, jadi literasinya saya suruh baca sendiri, banyakkan literasi. Ya. Bud, saya ingin sampaikan pertama, nanti ayah bunda akan mendapatkan namanya member Bina Kreatif Kid Care. Member Bina Kreatif Kid Care itu pendampingan psikolog, garansi psikolog. Itu garansi. Sharing sampai umur 12 tahun free, tidak usah bayar. Via telepon, ya. Jadi nanti sampai anak umur 12 tahun, kalau ada masalah tinggal telepon. Kak Win, anak saya kelas 3. Kok nggak mau sekolah ya Kak Win? Telepon, free. Bahkan kayak kemarin ada seorang guru yang dulu kenal sama saya, tiba-tiba putrinya sudah kuliah. Kak Win, kok putri saya kurang pede ya, akhirnya putrinya konsultasi. Itu pun tetap, ya, saya dampingi. Artinya apa, Bun? Saya ingin yang penting ilmu saya barokah. Dan kalau ilmu itu dimanfaatkan, diberikan kemudahan, bisa berbagi, Allah itu memberikan kemudahan banyak. Ya, jadi bunda nanti kalau punya anak 2, boleh nggak adiknya dikonsultasikan? Boleh. Kakaknya? Boleh. Kakaknya sudah SMA, Kak Win, boleh nggak dikonsultasikan? Boleh. Jadi satu member boleh untuk sekeluarga. Paham? Sampai nanti anak bunda yang umurnya 6 tahun sampai 12 tahun, berarti 6 tahun ada garansi. Saya garansi. Ini Bun satu-satunya psikolog yang memberikan garansi kepada klien 6 tahun. Itu saya dapat award dari majalah Tempo, dari psikologi online, dari Kate Andy, itu juga dapat award sebagai psikolog yang luar biasa. Kenapa? Ngasih garansi. Saya kalau 2 jam, jam 4 sampai jam 6, itu kalau saya jual, itu laku Bu. Tapi saya gunakan untuk konsultasi free. Jam 4 sampai jam 6, adzan maghrib pun.
Adzan maghrib stop. Senin sampai Kamis ya Bu. Kalau ada apa-apa telepon. Anaknya sudah kelas 3, telepon. Pasti punya masalah. Masalah paling banyak nanti di kelas 3, bukan di TK. Masalah paling banyak nanti justru di kelas 3 sini. Karena sebab fasenya naiknya luar biasa. Meningkatnya emosional luar biasa tinggi. Cepat banget emosionalnya. Maka di kelas 3 ini beban psikologisnya paling tinggi. Paham? Kenapa anak kelas 3 kok prestasinya menurun? Karena beban psikologisnya paling tinggi. Usia berapa? 8 atau 9 tahun. Usia 8 atau 9 tahun namanya fase privasi. Fase apa? Bisa ngikuti? Kecepatan? Bisa ya ngikuti ya? Jadi fase di sini namanya fase privasi. Fase di mana ketika anak punya kesulitan, dia tidak bisa solusi sendiri. Butuh siapa di sini? Butuh ayah ibu. Maka kelas 3 ini ayah bunda harus hebat di sini. Kelas 3 gurunya harus hebat di sini. Kenapa? Butuh problem solving di kelas 3. Maka masalah pertama dihadapi kelas 3. Prestasinya agak turun biasanya. Tadinya ranking 3 misalnya, tiba-tiba ranking 10. Nilainya 8, tiba-tiba nilainya 7. Pasti menurun di kelas 3. Kenapa? Beban psikologisnya paling tinggi. Ya bisa dipahami sampai sini? Maka di kelas 3 nanti, kalau anaknya udah di kelas 3 nanti, tolong ya Bun, telepon aja. Kak Win, anak saya kelas 3. Paham? Gimana teleponnya? Gimana? Kak Win, anak saya? Udah cukup itu saja. Nanti saya yang akan melanjutkan. Sekolahnya di mana? Gurunya laki atau perempuan? Sama ayahnya asik nggak? Sering jalan sama ayahnya nggak? Itu yang saya tanya. Jadi bunda nggak usah mikir mau tanya apa ya nanti. Saya nanti yang akan buat. Kalau sudah saya nyatakan, oh nyaman, berarti. Tapi kalau Bun, warning Bun, perbanyak ya peran ayahnya untuk anak, pasti ada di situ catatan. Itu kelas berapa? Kelas berapa? Kelas 3 ini usia warning. Maka saya ingin kelas 3 tolong, ada nggak ada masalah, ibu tinggal telepon, Kak Win anak saya kelas 3, itu saja. Ada yang punya anak kelas 3? Ada? Ada? Ibu punya psikolog? Nggak punya? Punya kenalan psikolog? Punya psikolog pribadi? Hari ini ibu punya psikolog keluarga ya? Punya psikolog keluarga namanya Kak Win. Jadikan Kak Win psikolog keluarga Anda. Oke? Jadi mulai hari ini bunda punya psikolog keluarga. Betul, jadikan ini. Bun, nggak tanggung-tanggung saya silahkan. Ibu sekarang punya psikolog keluarga. Tinggal telepon Kak Win. Kakaknya, aduh, kemarin naik motor itu nggak pakai rem kamu. Aduh. Misal kayak gitu, tanyain aja, ngobrol aja. Saya akan dampingi putra putri Anda sampai nanti bunda nyaman, ayah nyaman. Gitu ya? Bun, sekarang saya dari grafik ini. Apa yang kita ambil yang kedua? Yang pertama sini, kelas 3, fase apa tadi namanya? Fase privasi. Fase di mana ketika anak punya masalah, dia tidak bisa solusi sendiri. Butuh siapa? Ayah bunda yang hebat. Kalau di sekolah butuh siapa? Butuh guru yang hebat di kelas 3. Makanya nanti guru kelas 3 itu benar-benar harus benar-benar siap. Bu guru yang fresh, bu guru yang nyaman, bu guru yang ceria, bu guru yang asik, itu kelas 3. Kalau bu guru yang kelas 1, yang penting sabar. Pokoknya bu guru kelas 1 itu sabar. Sabar. Tapi kalau kelas 3, itu harus benar-benar yang ceria. Bu guru yang bisa sharing dengan anak, karena problemnya di sini. Oke, yang kedua. Masalah real akan kita hadapi nanti ketika putra-putri kita 14 tahun. Itu masalah yang real. Masalah yang sesungguhnya itu di sini, Bun. Jadi kalau sekarang masih di sini belum banyak problemnya. Bunda melotot selesai masalahnya. Capek ketiga. Ya diem. Tapi dalam hati, awas. Kalau seperti itu terus, balasnya di sini. Bunda omongin udah nggak dengar di sini. Bunda teriak, jangankan dia betul, dia malah memberontak. Maka di sini harus disiapkan. Sampai 14 tahun berarti masih berapa tahun? Hitung sendiri. Kalau TK berarti masih kurang lebih 8 tahun ke depan. Ibu siapkan. Apa yang harus Anda lakukan? Bun, 0 sampai 11 tahun. Saya ingetin, 0 sampai 11 tahun. Peran Bunda lebih banyak. 0 sampai 11 tahun, peran Bunda lebih banyak. Bahkan ibu boleh marah di usia itu.
usia 0 sampai 11 tahun, ibu boleh marah. Enak ya? Setuju nggak? Setuju, nggak ada teorinya dia udah marah tiap hari. Bahkan sekarang dilegalkan ya. 0 sampai 10 tahun ibu boleh marah, tapi marahnya yang sehat. Marahnya yang sehat. Gimana marah yang sehat? Marah yang sehat itu kuncinya ibu sejajar mata anak dengan mata Anda. Sejajar, yang kedua dekat, itu marah Anda sehat. Lihat mata anak. Lihat. Kalau Anda lihat matanya anak, ibu baru ngomong, mama nggak suka yang seperti itu. Ngerti nggak kamu? Itu boleh. Habis itu stop, diam. Itu namanya marah. Dekat, lihat mata anak. Kalau ibu melihatnya wajar, anaknya bisa beresin, jangan goreng. Saya pastikan nggak akan efektif. Nggak akan efektif. Kenapa? Yang Anda lihat wajar, bukan wajar. Anda teriak berapa kali pun dia akan Apa kata anak? Maaf, nomor yang Anda hubungi di luar servis area. Maka 0 sampai 10 tahun itu harus sehat. Ibu nggak boleh sakit. 0 sampai 11 tahun ibu nggak boleh sakit. Paham maksud saya? Naluri ibu harus sehat. Jangan emosian. Emosi boleh, asal sehat. Gimana kalau mau marah? Dia mata. Mama nggak suka yang seperti ini. Ngerti nggak? Beresin. Ngerti nggak? Asal deket nggak apa-apa. Paham ya? Makanya kalau di rumah pakainya daster. Biar gampang, kalau pakai daster kan gampang. Langsung. Nah. Coba kalau pakai celana yang ketat, mau jongkok aja mikir juga. Akhirnya nggak jadi jongkok. Please, ini ibu harus sehat. Paham? Belajar mulai sekarang. Ibu mungkin sudah jadi ibu, tapi nggak pernah belajar bagaimana psikologi mendidik anak. Nggak pernah belajar. Tahu-tahu punya anak 3. Aduh, tahu-tahu 4 anak saya. Kan gitu deh. Tahu-tahu kalau ada masalah keluar asap. Tahu-tahu kalau ada masalah emosi, konflik. Kenapa? Karena kita nggak siap. Nah sekarang belajar. Please, masalah dia nanti di sini. 0 sampai 11 tahun, please. Ibu boleh marah tapi harus sehat. Gak usah teriak-teriak. Ya. Ayah, jangan 0 sampai 11 tahun, ayah jangan emosi. Kalau ayah emosi, di sini ayah nggak bisa nasihati anak. Ayah, please, ayah nggak usah emosi. Tapi tegas. Dek, nggak boleh. Tadi kan udah beli, Dek, jajan terus nanti sore sama ayah. Ayah alihkan dulu baik. Dek, sekolah. Ayo, sekolah. Nggak mau. Sekolah. Pokoknya ayah pinginnya sekolah. Nanti pulang dari sekolah, ayah belikan es krim. Rewardnya sama ayah. Kenapa? Karena yang reward ayah, percaya anak. Bener atau enggak silahkan dibuka. Maka dia pastinya diantarin. Maaf, temenin. Udah, yuk. Bisa. Nanti kata ayah kan mau es krim. Oh iya, mau. Tapi kalau ibu yang ngomong, coba ibu yang ngomong. Nanti mama beri es krim. Apa kata anak? Kemarin aja belum aja. Ibu kan sering janji. Lupa janji ibu. Kayak anggota dewan aja ya. Bun, tolong ya bun. Kalau reward, punishment, itu ayah perananya. Aturan, ayah perananya. Disiplin, ayah perananya. Tapi kalau hati, ibu perananya. Sampai 11, itu modal. Itu pondasi. Ibu berhasil sampai 11 tahun saja. Masuk 14 tahun, ibu akan menuai nikmatnya. Asik. Komunikasinya asik, anaknya tidak gitu. Kalau ayah marah-marah sekarang, ini warning. Ayahnya ditakuti sama anak. Ini bukan sehat komunikasinya, justru bahaya. Pada saat usia ini, berani sama ayahnya. Bun, banyak nggak yang seperti itu? Banyak kasusnya. Minta motor nggak dituruti, nggak mau sekolah. Banyak nggak? Banyak. Maka di sini real problem. Ayah, ibu nanti nyampein ke ayah bisa ya?
Gimana nyampeinnya? Ya, 0 sampai 11 tahun. Ini peranannya di bunda. Ayah jangan marah, jangan emosi, tapi ayah tegas. Reward, kedisiplinan, ayah. Apa kata ayah? Itu bisa-bisa psikolog itu. Udah mama aja, ayah kerja. Jadi kayak gitu. Ayah alhamdulillah kasih plus untuk ayah yang ada di sini. Kasih tepuk tangan dulu. Ibu ayah bersyukur banget. Ya, yang nggak ada nanti ayahnya kapan-kapan diajak, ya. Diajak kemana? Ke mall, ya. Nah. Buat ini real masalah. Jadi 0 sampai 11 tahun bisa? Bisa ya? Mulai belajar dari sekarang. 0 sampai 11 tahun pokoknya bunda nalurinya harus sehat, ya. Itu ya. Meskipun tanggal tua tetap sehat. Sehatkan. Oke, baru saya lanjut sekarang. Kalau sudah sini, kita mulai dari sini. Sudah? Coba dibuka nomor. Ada yang itu ya, masih silang-silang. Ya, silang-silang. Bapak, saya liatin. Coba liatin yang ada yang masih silang-silang, ada yang sudah seperti ini. Coba dilihat, ada yang seperti ini, ada yang masih silang-silang. Coba yang masih itu berarti TKA ya? Baru mau saya TKA. Ya udah. Baik, perhatikan sini. Sudah? Sudah? Ya. Yang MI belum ya? Yang MI mudah-mudahan secepatnya, ya. Tapi yang MI coba lihat, Anda nanti catat aja apa yang harus dilihat nanti. Nanti yang MI begitu dapatnya hasilnya, kan nggak ketemu lagi sama psikolog nih. Tapi ada member, silakan telepon. Kak Win, saya ingin tahu hasilnya ini gimana bacanya. Nanti ngobrol. Itu ya. Oke, Bon. Semuanya lihat ada multiple pasti. Entah TKA, TKB, yang mau siap masuk SD, ada multiple sih. Paham? Bon, ini multiple ya, Bon. Multiple itu ada IQ, ada EQ. Bon, multiple itu lisensinya Kak Seto. Kalau nggak belajar sama beliau, nggak dapat lisensi pasti nggak ada multiple. Yang ada IQ. Oke, kita bahas multiple dulu nanti. Multiple itu ada IQ, ada EQ, ya. Multiple perannya di ayah ya, Bun. Multiple peran ayah. Sedangkan IQ itu kecerdasan, logis dan verbal. Ini peran bunda. Kenapa kok peran bunda? Karena genetik kecerdasan itu dari ibu. Paham? Paham sampai sini? Genetik kecerdasan dari siapa? Dari ibu. Kalau multiple ada emosional. Peran siapa di sini? Kenapa peran emosional di ayah? Karena genetik emosional, karakter, sifat itu dari ayah. Paham? Dari ibu apa? Kecerdasan, ketelitian, konsentrasi. Itu genetiknya dari ibu. Ibu gak konsen, anaknya gak konsentrasi pasti. Maka ibu harus konsentrasi, ya. Fokus, anaknya ibu fokus. Kenapa? Ibu genetiknya itu dari anak-anak itu dari ibu. Baik, ini kecerdasan. IQ, ada IQ verbal, performance, dan IQ murni. Oke? Ini ada skor-skor di sini, skor dari apa yang sudah dianalisa ke anak. Dan di sini ada namanya emosional. Ya, di sini ada interpersonal, ada intrapersonal. Peran ibu dan peran ayah. Nanti skornya kita jelaskan. Oke ya, siap? Kita lihat bahas multiple-nya. Ya. Bon, nanti waktunya sampai jam 10 ya. Ibu udah masak? Udah masak? Oh ya. Anak-anak sedang apa? Istirahat ya? Istirahat? Hah? Oh minum? Please, Bon, kasih dulu minum. Ya, ya. Di bawah. Dek. Sayang, minumnya ada di tas. Ya, di tas. Minumnya ada di tas. Kalau nggak di warung, ya. Nanti ngomong di warung, mama yang bayarin gitu ya. Diajarin ngebon ya. Bon, perhatikan baik-baik semua, fokus ke sini. Ini multiple. Perhatikan. Bon, kalau putra putri Anda masih TKA, sebenarnya hanya dibutuhkan 130 sampai 132 TKA ya. Jadi yang TKA tadi mana? Ya, hanya butuh 132 saja udah bagus. Oke? Multiple-nya. Ada multiple-nya kan? Ada nggak multiple-nya? Ada? Ada nggak multiple-nya? Paling atas? Ada? Sudah 100 berapa? 100? Oke, sudah berarti sudah di atas standar rata-rata. Oke ya. Untuk TKA cukup dengan 132. Itu sudah bagus.
Makin tinggi, makin bagus. Paham? Cuman makin tinggi, emosinya juga makin tinggi. Karena ada emosinya. Oke, untuk TKB yang mau masuk SD. Yang mau masuk SD. Standarnya, masuk SD itu cukup 135 sampai 136 saja. Oke, sudah? Sudah? Bisa dipahami sampai sini? Kalau putra putri Anda sudah 136, berarti sudah aman. 137 sudah lebih. 138 lebih dari cukup. 139 luar biasa. 140 hebat banget. Karena ada emosional di sini, nggak mudah. Oke, standarnya berapa sekali lagi untuk TKA? 132. TKB yang mau masuk SD 135. Paham ya sampai sini? Oke. Kalau ada yang 137, ada yang 137, ada yang 138, makin tinggi emosinya makin tinggi. Maka kalau sudah 135 atau lebih TKB, 132 atau lebih TKA, please mulai sekarang ada peran ayah yang harus dioptimalkan di sini. Paham sampai sini? Kalau untuk untuk MI standarnya berapa? 136. Nanti kalau nilainya udah 136 atau lebih untuk MI, berarti udah aman. Itu ya. Yang sekarang MI ini, ya. Itu persiapan. Nanti kalau nilainya di MI itu kelas 2, kelas 1 nilainya kalau sudah 137 berarti sudah cukup. Ya, gitu ya. Baik. Saya ulangi lagi. TKB yang mau masuk SD, skornya di atas 135, TKA di atas 132, maka optimalkan peran ayahnya. Kenapa? Emosionalnya cepet banget naiknya. Apa? Cari kegiatan fisik dengan ayah. Cari kegiatan fisik dengan ayah. Apa kegiatan fisik dengan ayah? Banyak. Kegiatan fisik dengan ayah banyak banget. Bukan hitam. Kalau tadi ada kalian menghilang. Baik, apa kegiatan fisik bersepeda bersama ayah? Ini bagus banget. Kalau multiplenya sudah di atas 133, 132 lebih, TKA, TKB 135 lebih, please mulai sekarang optimalkan peran ayah ini supaya emosionalnya bagus. Oke? Yang pertama bersepeda bersama ayah. Ini kalau punya sepeda dulu. Kalau nggak punya sepeda, saran saya kalau ada yang nggak punya sepeda, coba angkat tangan yang belum punya sepeda. Suaminya belum punya sepeda, anak belum punya. Angkat tangan yang tinggi. Nanti tolong habis dari sini nanti fotokopi KTP kakak ya. Fotokopi KTP kakak datangi toko sepeda di Margonda ya. Nanti ibu disuruh bawa pulang. Bayarnya bulan depan. Bun, kegiatan yang paling asik bersepeda bersama ayah. Ini sudah dilakukan banyak orang dan ternyata 3 bulan bersepeda bersama ayah seminggu sekali. Itu emosionalnya jauh lebih bagus. Jadi kalau anaknya ngeyelan, suka bandel, diomongin nggak dengerin, ya sepedaan sama anak. Udah nggak usah dia marah, biar sama ayah. Kenapa? Bersepeda ini banyak hal. Bahkan bisa sampai umur 11 tahun tadi, ayah bisa lakukan bersepeda bersama. Oke? Ini bersepeda bersama ayah, 1, melatih decision maker. Apa? Yang kedua melatih kemandirian. Yang ketiga melatih komunikasi yang bagus. Yang keempat melatih emosional. Kok bisa? Buktikan aja. Lihat bersepeda. Ayah ngajari anak bersepeda. Ayo sepeda, yuk bareng sama ayah. Pasti ayah, kalau ayah lo ya, pasti ayah ngecek rodanya yang pertama. Pasti itu. Gak mungkin ayah nggak ngecek rodanya. Pasti dicek semua rodanya. Kalau udah safe, ayah baru jalan. Itu ayah pertama ngajarkan anak tentang bagaimana menjaga diri. Itu diajarkan sama ayah. Begitu ngemes, ayah langsung cari cari solusi. Cepet ini. Entah dipompa sendiri, itu ayah. Kalau bunda coba mau sepeda sama bunda, pasti masalah. Pasti itu. Pas mau sepedaan, bunda nggak ngeliat, malah ngeliat kostum. Matching ya? Aduh nggak matching. Ini jangan mau sepeda, malah cari training dulu. Ribet dengan kostum. Begitu gembes, aduh deh gembes besok aja ya, nggak usah besok. Nggak ada solusi. Dengan ayah, pompa jalan. Begitu udah jalan, anak pasti di depan kalau dengan ayah. Nggak bakalan di belakang, hilang. Begitu di depan,
Ini ada komunikasi. Hati-hati ya dek, ini komunikasi. Anaknya, oke ayah. Itu ada komunikasi, saling percaya antara ayah dengan anak. Begitu ada masalah, apa? Ada pertigaan. Ada pertigaan, anak masih confused, bingung. Ya, kanan atau kiri ya? Ayah bilang kiri. Maka anak nggak akan berpikir ulang, dia langsung kiri. Kenapa? Anak percaya sama ayahnya. Dan ini decision maker, ngambil keputusan dengan cepat. Pertanyaan saya, 1 jam, berapa pertigaan dihadapi? Banyak masih. Itu melatih decision maker, keberanian mengambil keputusan. Kanan, kiri, ayah punya tek kanan yang ambil keputusan. Inilah anak-anak kita kalau dengan ayah asik, decision makernya lebih bagus. Ini peran ayah. Oke, lanjut. Kalau sudah jalan, ya capeknya, ya udah berhenti dulu. Kamu nggak mau minum? Enggak ya. Ya udah cari dulu. Jadi solusi dan komunikasi dikomunikasikan dengan ayah. Nyari warung, ketemu warung, duduk, ngobrol sambil minum. Itu ayah. Selesai pulang 1 jam, sudah banyak yang dia dapatkan dari ayahnya. Coba kalau bunda mau, mah kita mau kemana nih? Nggak tahu dah. Sudah jalan, ada pertigaan, mah kanan atau kiri mah? Aduh, mama juga nggak ngerti jalan ini kemana, udah kan? Ngerti dulu, kanan atau kiri ya? Decision maker saja jadi nggak spontan. Begitu anak capek, mah capek, nggak bawa minum, udah pulang aja yuk, pulang aja. Nah, biasanya kalau sama ayah jajan di sana, pulang aja, mama disuruh dulu. Jadi nggak asik nih. Tolong ya bud, peran siapa di sini? Peran siapa di sini? Kalau punya anak muda, lakukan seminggu sekali, percaya atau enggak, nanti ayah akan dapat umur 11 tahun emosionalnya jauh lebih bagus. Itu hebatnya peran ayah. Ini nggak bisa diganti sama ibu ya. Ini peranannya hanya ayah. Masalahnya ada yang ayahnya nggak ada. Ayahnya nggak pulang-pulang ada. Udah 5 tahun nggak pulang itu. Kebangetan kalau gitu ya. Ada yang ayahnya maaf sudah meninggal. Ada yang ayahnya nanti ibu belajar jadi ibu sekaligus ayah. Apa kuncinya? Jangan sensitif, tetap semangat. Nggak boleh sensitif. Kalau ibu didik single parent, nggak boleh sensitif. Anak ibu jadi sensitif. Anaknya ngomong nangis. Anak ibu nggak akan bisa decision maker, nggak akan punya kemandirian, kematangan. Itu harus siap, matang. Ada masalah kecil, bisa, ya bisa. Ibu nggak boleh capek di depan anak. Pulang kerja, ayo main. Aduh mama capek banget. Ini jadi masalah. Please, ini ada peran ayah. Maka kalau bunda single parent, maka bunda harus bisa menggantikan peran. Ya. Yang pertama ini. Yang kedua bisa cara apa? Kami nggak ada sepeda, gimana caranya? Ada cara kedua, mandi hujan dengan ayah. Mandi hujan dengan ayah itu sederhana, nggak perlu modal. Begitu hujan, ayah keluar 15 menit mandi hujan dengan ayah, itu memperbaiki emosional. Kalau nggak hujan nggak usah pakai pawang. Minta turun hujan nggak usah, tenang aja ya. Kalau nggak hujan ya sudah, alhamdulillah bersepeda. Kalau hujan ya, ayahnya udah ngerti, udah keluar. Bun, 15 menit ngapain? Main bola ke lapangan, nyuci motor, apa aja lakukan dengan ayah. Mandi hujan bersama ayah 15 menit itu akan memperbaiki emosional anak kita. Ya, mandi hujan dengan ayah. Tapi ingat, tolong ya, ibu harus paham. Kalau anak mandi hujan dengan ayah, ibu sediakan tolak angin dan kerokan. Nanti soalnya ayahnya terus batuk-batuk kerokan. Bun, 15 menit nggak ada masalah. Keluar. Ini momen Anda sampai umur 11 tahun. Setelah 11 tahun momen ini sudah berubah semuanya. Ya, sampai sini bisa dipahami. Cara kedua, cara ketiga apa? Peran ayah, berenang bersama ayah. Ada kolam renangnya, ada kan? Anak renang di sini
Ini terbuka untuk murid sini. Hari Sabtu bisa? Kalau ayah saya malu ya. Kalau di sini cari aja di luar ya. Berenang bersama ayah. Ibu nggak usah ikut. Sama ayah aja. Anak 2 diajak sama ayah. Yuk tenang. Itu peran ayah. Kalau ibu ikut, namanya piknik. Yang kedua ribet kalau ibu ikut. Benar kalau mau renang, ibu dilibatkan, ikut. Itu jam 4 udah bangun. Masa juga? Ini renang kok malah pakai rantang segini. Karena bawa tikar. Pas mau berangkat banyak banget bekalnya. Ini kayak tasnya, ini mau nih. Ribet banget kalau ibu ikut. Begitu udah ini orang lihat ini mau piknik atau mau pindah rumah ini ya. Bawa rantang 3. Begitu udah sampai kolam renang. Wah, ngeluarin semua tasnya ibu gelar tuh. Ibu itu menjemur enggak, nungguin tas. Pakai tasnya. Jadi ibu duduk di tas sambil WA-an. Ini gua di sini. Ya gabung ya. Nah, WA-an sih gue. Ayahnya udah sama anak ibu. Begitu udah jam makan. Udah makan dulu. Ternyata snacknya udah dihabisin sama ibu. Pantesan ibunya jadi makmur begini. Bu, jasanya ayah. Bersepeda, mandi hujan, berenang, tapi dengan ayah. Saya sudah lakukan ini dan kemandirian anak luar biasa. Ibu akan dapati umur 11 tahun, ibu dapati anaknya yang luar biasa. Lebih mandiri, lebih nyanyi. Ya, Bun, anak bisa nggak dilepas bersama ayah? Itu masalahnya. Ada yang anaknya nggak mau kalau sama ayah, sama mama juga. Kalau kayak gini, yang terjadi peran ayah belum optimal di sini. Berarti masih bunda semua yang dominasi. Peran ayah optimalkan sekarang pelan-pelan. Ya, oke ya. Kalau mandi hujan, ayahnya nggak ada, ibu nggak bisa loh ya. Hujan terus ditelepon ayahnya. Ya, hujan. Ini masih di kantor, Mama. Oh ya udah, Mama keluar sama anak. Ayo deh, Mama kan ada, ayah nggak ada, mandi hujan dengan Mama. Ayahnya tetangga pada bilang, ini ada sinetron ya. Nah jadi aneh kalau sama bunda. Paham ya? Peran siapa di sini? Multiple peran siapa? Jadi kalau udah 136, 137, 138, peran siapa yang harus dominan? Kegiatan di luar, kegiatan fisik dengan ayah. Fisik. Boleh sepedaan? Boleh. Boleh sepak bola? Boleh. Boleh jogging? Boleh. Tapi yang disarankan 3 tadi. 1, bersepeda. 2, mandi hujan. 3, berenang sama ayah. Yang lainnya boleh, tapi tidak sesignifikan yang 3 tadi. Karena ini ada jurnalnya. Oke ya. Dilanjut. Paham multiple? Jadi multiple itu bukan tinggi-tinggian. Paham ya? Karena ada emosionalnya di situ. Bunda bersyukur, alhamdulillah anak saya 137. Bersyukur. Karena emosionalnya tidak setinggi yang 138 sebenarnya. 138, astagfirullah. Kenapa? Peran ayah harus lebih optimal lagi. Gitu ya. Jadi multiple itu standarnya cukup. Itu multiple. Jadi multiple itu bukan tinggi-tinggian. Saya ingin menjelaskan kepada Bunda bahwa multiple ini harus ada psikolognya, harus ada penjelasannya. Kalau nggak ada penjelasannya, saya pastikan ini apaan ini? Percuma, ya. Oke. Dan multiple itu ada garansinya. Kenapa saya garansi 6 tahun? Karena multiple, emosional. Ya. Sekarang IQ. Oke. Siap? IQ. Peran siapa IQ? Peran siapa kita dasar? IQ itu kecerdasan. Ibu peranannya. Yang pertama, kita lihat IQ yang di tengah. Performance. Lihat performance. Sudah belum? Performanya sudah dilihat? Oke. Bun, perhatikan baik-baik di sini. Standar untuk TKA, performanya 122. Standar TKA. Oke. Standar TKB 123. Oke. Dengan 122 untuk TKA dia sudah siap belajar.
Dengan 123 TKB dia logikanya udah masuk, mau belajar matematika nanti, mau belajar bahasa nanti, sudah siap. Tapi bukan berarti di sini 123 harus bisa membaca loh ya. Paham? Membaca itu keseimbangan. Ada yang nanti umur 6 tahun baru nyaman, ada yang 5 tahun sudah nyaman. Jadi kesiapan membaca itu tidak sama. Jangan dibanding-bandingkan. Tuh, udah bisa baca. Kamu nanti les di baca. Akhirnya nggak pernah bisa positif. Membaca itu butuh keseimbangan, bukan asal-asalan. Paham di sini? Paham ya? 123 siap belajar. Logikanya udah matang, sudah siap. Tapi bukan berarti sudah lancar baca. Paham ya di sini? Membaca itu proses. Membaca tadi butuh apa? Keseimbangan apa? Daya nalar, daya pikir. Keseimbangan sendiri peranannya di ayah. Maka membaca itu genetiknya di ayah. Kalau kecerdasan di ibu. Maaf. 123 itu peran ibu. Bun, di sini kan ada air putih ya Bun. Enak loh Bun ya. Kita minum dulu ya Bun. Dah, lanjut ya. Bun, 123 itu kecerdasannya. Tapi masalah keseimbangannya itu perannya di ayah, genetiknya dari ayah. 123 itu udah siap, cuman membaca itu ada genetik ayah. Maka kalau anak bunda tanya, kok anak saya belum bisa bacanya? Lihat, tanya suami ibu. Ya, dulu bisa baca umur berapa ya? Oh, 8 tahun. Berarti anak ibu 8 tahun baru nyaman. Paham sih? Ayah dulu bisa baca umur berapa? 7 tahun lebih. Berarti 7 tahun lebih anak bunda baru nyaman. Paham? Paham? Kecerdasan dari siapa? Keseimbangan dari siapa? Ayah. Jadi membaca itu butuh keseimbangan. Maka tidak semua anak di umur 6 tahun bisa baca. Karena ada ayah di sini. Oke? Paham ya? Ada yang 4 tahun nggak bisa baca. Ada yang nanti 7 tahun baru nyaman baca. Jadi tidak usah khawatir dengan membaca. Ibu mah panikan. Lu mau apa? Coba udah bisa baca, nggak ada saya belum bisa. Akhirnya ibu langsung cari les kemana-mana. Bun, itu bukan solusi. Solusi terbaik adalah tenang. Apa? Jadi kalau anaknya belum bisa baca, tenang. Alhamdulillah, anak saya belum bisa baca. Mama tenang. Nanti sampai lulus belum bisa baca, kita cari sekolah yang nggak pakai baca. Kan solusi. Jadi lebih enak kan? Daripada ibu panik, masalah. Ya, nanti kalau belum bisa baca apa kuncinya? Ibu tenang, ayah, lihat. Ya. Jauh banding-bandingkan. Oh, anaknya beda, bapak ibunya beda kok dibanding-bandingkan. Kan nggak asik, ya. Paham kan di sini ini performa? Ada sudah lebih dari 123? Kasih plus untuk kita dan anak-anak kita. Tepuk tangan dulu. Bun, performa itu ada peran bu guru, ada peran bunda. Genetiknya dari bunda, tapi naiknya performa itu peran bu guru. Oke, ada yang di bawah 123 TKP? Pertanyaan saya, ada yang di bawah 123? Ada yang 122? Ada? Enggak? Oke, berarti bu guru berhasil. Tepuk tangan bu guru. Oke, saya dikasihnya itu aja. Kalau udah di atas 120 berarti bu guru berhasil. Proses belajar mengajar di sini asik untuk anak. Oke, saya nggak ngerti bu guru galak nggak? Nah, tegas. Pertanyaan saya, kalau disuruh bu guru, disuruh ngerjain ini, nurut nggak? Kalau disuruh sama mamanya, nurut nggak? Kenapa? Karena beda kesiapan. Kalau bu guru, lihat performa bu guru, lihat. Kalau mau ngajar, itu udah siap. Ya bunda kan belum. Kalau mau ngajar, beliau udah siap. Mandi dulu kalau mau ke sekolah. Mandi dulu. Pakai hijab ya. Terus pakai parfumnya banyak. Bawa tas, pakai sepatu, pakai bedak. Pas berangkat ketemu sama
Assalamualaikum, anak-anak yuk. Masa begitu bilang, anak-anak hari ini kita akan menulis huruf A. Anak-anak ikut semua, mau semua. Benar? Karena bu gurunya siap. Karena mama, Nek, itu TPR-nya dikerjain. Masih pakai daster, rambut acak-acakan. Gimana mau nyaman anak belajar? Lihat mamanya, nggak kayak bu guru. Makanya tolong ya bun, nanti kalau mau ngajari jam belajarnya anak jam berapa, ibu udah siap mandi dulu, ya. Pas mau ngajari anak mandi, pakai bedak, pakai hijab, bawa tas, pakai sepatu. Ayo belajar. Anaknya mau ke mall mah. Bun, maksud saya kenapa dengan bu guru dengerin? Karena bu guru punya pedagogiknya. Bu guru punya materi-materi pembelajarannya, pendekatan. Maka saya kasih plus. Ini surprise pertama untuk bu guru. Saya belum kenal dengan sekolah ini, tapi hasilnya luar biasa. Sekali lagi kasih plus untuk bu guru. Ya. Nih, ini performa. Bun, kalau performanya sudah 123, sekarang lihat IQ verbal. Sudah? Ya. IQ verbal sekarang lihat. IQ verbalnya penting banget. Kecerdasan verbal itu adalah kecerdasan yang paling banyak mempengaruhi perilaku anak. IQ verbal adalah kecerdasan yang paling banyak mempengaruhi perilaku anak. Ini IQ verbal. Bun, kalau di sini sudah 122 TKA, TKB 123, saya pastikan di sini pasti sudah di atas 114 IQ verbal. Oke. Standar IQ verbal itu 114, Bun. Standarnya berapa? 114. Perhatikan baik-baik. Apa IQ verbal? Baca bareng-bareng. Ya, baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Pahami betul-betul, Ibu paham? Bisa dipahami sini? IQ verbal itu kecerdasan ngomong. Saya ulangi. Kecerdasan verbal itu kecerdasan ngomong. Oke. Standarnya berapa ya? 114. Oke. Ada yang 119. 119. Makin tinggi, makin bagus. Paham? Perhatikan dulu. IQ verbal kecerdasan ngomong. Makin tinggi, makin cuma yang harus Anda pahami, makin tinggi IQ verbal, makin ngeyel, makin pinter ngeles, makin pinter ngomong gitu. Standarnya berapa? 114 itu udah banyak ngomong. Sekarang ada yang 117. Itu udah ngomong terus itu. Ngeyel banget gitu. Ada yang 118. Tambah ngeyel. Apa yang 119? Ngeyel banget itu. Ibu baru ngomong, oh mama nggak ngerti. Please, perhatikan baik-baik. Ini solusinya. Oke. Ketika Anda mendapati hasil, maka Anda harus tahu solusinya. Apa solusi pertama? Bun, tolong nanti yang ME, yang sudah ME, tolong ya Bun, Bunda catat ya supaya nanti tinggal ngikuti aja. Ya. Oke. Kalau sudah 114 lebih, solusinya ada 2. Ada berapa? Perhatikan, solusinya ada. Solusi pertama, IQ verbal 114 makin tinggi makin ngeyel. 117, Anda marah, dia lebih keras. Dia paling cepat menyerap verbal. Temennya ngomong jelek, dia langsung ngomong jelek. Padahal Anda udah ngomongin dia. Itu IQ verbal. Nyerap bahasa itu lebih cepat. Maka IQ verbal ini kecerdasan yang jarang dioptimalkan. Padahal ini potensi. Yang pertama, Bun, ini Bunda ya. Kenapa? Genetiknya Bunda ya. Kalau IQ verbal sudah 114 atau lebih, maka yang harus Anda lakukan pertama, hindari teriakan. Hindari teriakan, perbanyak kecupan. Mulai sekarang bahasa Anda bahasa hati. Kecup dia, cium dia. Cium dia.
Otomatis kalau Anda cium anak berarti dekat posisi Anda. Iya kan? Berarti Anda nggak akan teriak-teriak. Nah, kalau Anda teriak-teriak, ingat anak kita akan lebih kencang teriaknya. Percaya atau enggak? Buktikan. Contoh ya, Bu. Contoh. Ini contoh. Contoh. Misalnya Anda teriak, "Adik, pulang! Pulang!" Apa kata anak? "Iya!" Bisa jadi dia malah lari. Akhirnya Anda ngejar-ngejar anak yang mau. Kenapa? Anda teriak itu. Teriak itu frekuensinya sudah ditolak sama anak. Maka IQ verbal 118, 117, kalau Anda perlakukan dengan cara yang salah, maka dia akan jadi pemberontak yang hebat. Bun, masalahnya IQ verbal Anda itu, kita ini jauh di bawahnya anak. Percaya atau tidak, itu yang terjadi. Ada yang lahiran tahun 70-an? 70-an itu generasi old. Saya ini generasi old. Lahiran tahun 70-an. 78, 79 itu generasi old. Anak kita lahiran tahun 2010 ke atas. Sudah gak nyambung. Jauh banget frekuensi. Yang lahiran tahun 70-an, ini IQ verbalnya rata-rata paling tinggi 102, 103. Saya 103 nih. Itu udah banyak ngomongnya. Istri saya itu 98, itu juga ngomongnya udah banyak. Ngomelnya juga ngomong. Itu lahiran tahun 70-an. Yang lahiran 80-an, ada yang lahiran 80-an. Ini namanya generasi peralihan. Generasi peralihan itu cirinya bingungan. Nyari sekolah bingung, ngadepi anak bingung. Ini generasi peralihan. Yang tahun 80-an itu nggak asik ini. Makanya kalau anak punya ibu lahiran tahun 80-an nggak asik ini. Kenapa? Galau tiap hari. Karena generasi transisi. Bingung kan, nyari sekolah aja bingung. Bon, yang lahiran tahun 80-an, Anda punya IQ verbal sampai 105, mendingan. 105. Kalau pengen dibuktikan, saya kasih tes satu aja. Oke? Bener ya? Anda mau nggak dites? Oh nggak usah deh, nanti ketahuan nggak enak ya. Nggak usah deh, nggak usah. Besok aja lain kesempatan ya dites ya. Bon, jadi IQ verbal kita ini rata-rata di bawah 105, di bawah 110. Yang lahiran tahun 90, ada yang lahiran tahun 90. Ini namanya generasi udah milenial. Milenial 90 sampai 2010 itu milenial. Lahiran 2010 ke atas itu namanya generasi Z. Ya. Yang lahiran 90, 2000 itu Anda masih agak nyaman dengan anak. Agak nyaman. Tapi IQ verbal Anda tetap masih di bawah 110. Masih di bawah 110. Anak yang 2010 lahir begitu lahir aja 114 coba. Coba perhatikan baik-baik. Anda teriak-teriak nggak akan nyambung. Maka menyamakan frekuensinya Anda cium dia. Maka komunikasi terbaik adalah cium anak sampai umur 12 tahun, 14 tahun. Kalau bisa cium anak itu sampai umur 23. Itu komunikasi Anda. Ya, ayah. Mulai sekarang cium anak. Cium dia, keningnya. Sampai nanti umur 23 tahun. Maka komunikasi Anda sama. Bon, di bukunya Kak Sirto tadi, cium anak satu kali. Ayah loh, ini peran ayah. Ayah cium anak. Itu sama dengan anak atau ayah ngomongin anak 2 jam. Ayah pernah ngomongin anak yang kelas 2 jam. Baru diomongin udah kabur. Ayah cium itu sama dengan ayah komunikasi 2 jam. Ini hebatnya. Paham ya? Oke. Lanjut ya. Jadi solusi pertama siap? Siap? Gak usah teriak-teriak ya sekarang. Bener nih? Bener ya? Yang sering teriak-teriak coba angkat tangannya. Bilang astagfirullah. Sekarang banyak istighfar ya. Solusi kedua, yang IQ verbalnya sudah 116, yang sudah 116 atau 117 lebih, 116 atau 117 lebih. Ada 2 kelebihan dia.
Satu, menghafalkan Al-Quran jauh lebih cepat. Yang 118, Anda ikutkan basecamp Quran 3 hari saja, 2 juz ya hafal. Itu hebatnya itu verbal. Sudah pernah dicoba? Sudah, saya sering adakan camp Al-Quran gitu. IQ verbalnya berapa? 119, cepat, pasti 3 juz 3 hari selesai. Benar, anak-anak ini hebat. Bon, ini kajian pertama. Perhatikan baik-baik. Anda yang punya memiliki anak sekarang 118, silakan choice-nya pilih itu. Boleh? Oh, hafalan Al-Quran. Caranya gimana? Kalau pengen tahu, caranya cari yang ngerti metodenya. Kalau sama kita boleh nggak? Boleh, cuman lama. Mama-mama ibu sudah apa berapa juz? Al-Fatihah sudah apa? Al-Fatihah apa? Apa ya? Ini jaga ya. Terus surat Anas apa? Kurang berbeda-beda. Apa? Berarti bapak ibu ini pembukaan Al-Quran sama penutupan sudah hafal. Tinggal tengah-tengahnya doang. Berarti udah hebat banget. Kurang apa lagi coba? Bun. Saya kasih berita gembira. Tolong ya Bun. Di hati kita ada ayat-ayat Allah atau ada kalamullah, maka api neraka itu nggak akan mampu menyentuh yang ada di dalamnya ayat-ayat Al-Quran atau kalamullah. Kenapa? Ya nggak mungkin kalamullah kalah dengan neraka. Maka jagalah kalamullah yang ada di diri kita. Meskipun itu qul huwallahu ahad. Meskipun itu qul a'udzu birabbil falaq. Jaga loh. Itulah yang akan memberikan syafaat. Al-Quran yang akan memberikan syafaat. Oke. Jadi anak kita kalau mau diajarin boleh carikan yang ngerti, cari yang paham. Kalau mau dilakukan itu loh ya. Ada yang mau lakukan? Silahkan pilih choice-nya itu. Choice kedua, yang sudah 116 atau 112. Ada dua ini. Yang pertama, hafalan Al-Quran bisa lebih cepat. Yang kedua, anak kita mampu berbahasa asing 3-5 bahasa asing satu. Jadi kalau mau dileskan bahasa asing itu sekarang, bukan besok. Tapi lesnya les ngomong, bukan les nulis. Ngomong. Public speaking school itu ngajari 5 bahasa. Bilingual school ngajari 3 bahasa. Ya. Jadi nanti Bunda carikan kalau mau bahasa Inggris cari conversation. Jadi bukan nulis tapi ngomong. Percaya atau enggak, anak Bunda yang memiliki IQ verbal 119, 117 lebih, ini kalau ngomong bahasa asing itu lebih cepat. Oke, pengen bukti? Bener nih saya kasih tahu. Pengen bukti? Oke. 1 bulan ke depan. 1 bulan ke depan ya. Kalau pengen loh ya. Ini kita buktikan dong. 1 bulan ke depan. Siapkan YouTube untuk anak. Bahasa Korea. Bahasa Mandarin. Anak nonton YouTube 6 jam per hari. Berapa jam? 6 jam per hari, Senin sampai Sabtu aja. Minggu libur. Percaya atau enggak, sebulan kemudian anak ibu udah bisa bahasa Korea seperti ada yang di YouTube. Cuma imajinasinya kebablasan kalau dengan YouTube. Bener nggak sih? Bener. Ada yang dicoba 4 jam, ternyata anaknya udah ngomong bahasa Jepang. Malah ngomong sama ibunya bingung. Mamanya ngomong apa dong? Akhirnya masalahnya ketika dia sosialisasi di sekolah nggak punya teman. Kenapa? Dia asik dengan bahasanya sendiri. Kenapa? Nggak bisa kontrol. Kenapa? Over imagi. Maka anak-anak tidak boleh menggunakan YouTube. Oke? Kalau yang itu verbalnya 117 lebih, hati-hati dengan YouTube. Berapa lama boleh main YouTube game? Berapa lama? 40 menit saja per hari. Tidak boleh lebih. Kalau lebih, over imajinasi, gangguan konsentrasi, gangguan emosional. Itu problemnya. Oke? Ini IQ verbal. Sekarang udah tahu?
Sekarang udah tahu? Pengen bukti nggak? Pengen bukti? Ayah, nanti kalau pengen bukti, ayah hari Sabtu. Ini hari apa? Jumat. Besok Sabtu, ayah jalan-jalan ke Bogor. Di dekat kebun raya, itu ada jogging track gitu. Nanti di Tugu Bujak, ayah duduk sama Bunda. Nanti ayah akan lihat kira-kira setengah 9. Ada anak-anak kecil-kecil itu bawa mic, sama ada yang bawa kamera. Itu dari mana? Public Speaking School Bogor. Bun, anak 5 tahun, rata-rata udah menguasai 5 bahasa asing. Dari mana saya diwawancarai, pernah saya diwawancarai sama anak. Ada anak kecil perempuan. Oh, tante boleh wawancara. Kemudian sama saya kira, oh, dari mana nih? Dari Public Speaking School Bogor. Oh ya udah, yuk duduk di sana ya, yang agak longgar. Hanya duduk. Pas lagi jalan, dia ngomong, Om, tante boleh wawancaranya pakai bahasa asing. Bahasa asing. Ya udah saya spontan bahasa Inggris ya, gitu. Iya, semangat gitu. Pas mau duduk, istri saya ngomong, kalau bahasa Inggris saya udah biasa. Bahasa Jepang. Apa katanya? Bahasa Jepang ya? Apa katanya? Iya, nggak apa-apa, siap. 5 tahun tuh. Akhirnya sama istri saya ngomong bahasa Jepang. Luar biasa, casisnya. Ternyata anak ini menguasai 5 bahasa asing dalam 2 tahun. Luar biasa. Inilah potensi namanya. Inilah namanya potensi anak-anak. Kalau kita mau kembali, kalau kita enggak ya sudah biarkan aja. Saya hanya di sini sebagai fasilitator. Saya kasih tahu, inilah potensi putra putri Anda. Mau dioptimalkan silakan, enggak ya enggak apa-apa. Oke, Anda tinggal pilih. IQ berbahasa 116 lebih, Anda tinggal pilih 2 saja. Mau kasih hafalan Al-Quran atau bahasa asing. Oke, angkat tangan Anda. Angkat tangan Anda semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai hari ini akan saya ajarkan bahasa asing untuk anak saya. Senin Selasa bahasa Jepang, Rabu Kamis bahasa Inggris, Jumat Sabtu bahasa Arab, hari Minggu libur. Amin. Amin. Tepuk tangan untuk Anda. 1 minggu berarti ada 3 bahasa asing. Setuju nggak? Nah, besok MI ini MI Science gimana kalau anak kita Science Inggrisnya ditingkatkan? Kalau perlu Jepang. Jadi nanti yang MI Senin Selasa komunikasinya bahasa Inggris semua. Dari jam 7 sampai jam 9 komunikasi guru, orang tua, murid, anak bahasa Inggris. Senin Selasa. Rabu Kamis bahasa Jepang atau bahasa Arab. 2 bahasa aja diterapkan di sini. Ngomong bahasa Arab, pokoknya dari jam 7 sampai jam 9 diterapkan bahasa Arab. Rabu Kamis, Jumat untuk olahraga, nggak usah bahasa olahraga aja. Nah, saya pastikan nanti Senin Selasa sepi. Rabu Kamis sepi. Yang nganterin aja ngeliat, aduh nanti biasa ngomong bahasa Inggris. Kamu sendiri ya? Baik, kalau kita nggak mulai, kapan nanti mulai? Kalau bukan sekarang, mau kapan lagi? Anda mau kursuskan anak conversation bahasa asing besok SMP, besok SD, saya bilang terlambat. Kalau ketika anak muda Anda umur 8 tahun baru dileskan, sudah terlambat. Karena usia yang efektif itu ya sekarang ini. Jadi kalau pengen cari conversation bahasa Arab, cari gurunya. Bon, anak saya yang kedua tadi, yang sekarang kuliah, semester 2, itu dari kecil saya dapatnya materi ini, namanya Profesor Dr. Mel Gavin. Tahun 2006, beliau mengadakan seminar di UI. Alumni UI diundang. Saya ikut dengan istri saya. Ikut ini. Yang punya IQ verbal putra putri Anda punya IQ verbal 119, 117, silakan putra putri Anda mampu berbahasa asing 3 sampai 5 bahasa asing. Itu beliau sampaikan di seminar. Maka tahun 2006 anak saya umurnya 3,5 tahun, yang kecil, yang gede umurnya sudah hampir 6 tahun.
Begitu saya cek, anak saya sampai saya cek 3 kali untuk melihat IQ verbalnya. Antara 116 sampai 118 IQ verbal anak saya. Akhirnya saya putuskan bersama istri. Istri saya ngajari bahasa Jepang, saya ngajari bahasa Inggris. Hanya 2 bahasa itu yang diajarkan dari umur 3,5 tahun. Ngomong. Sekarang 2 bahasa itulah yang anak saya kuasai. 2 bahasa itu bahasa asing, Mas. Nyaman nggak? 2 bahasa asing. Saya sayangnya apa? Tidak ngajari bahasa Arab waktu itu. Saya nggak ngajari bahasa Arab. Telat saya bilang. Saya udah telat. Bun, kalau ngajari sekarang. Anak saya yang gede, yang laki-laki, waktu itu saya optimalkan hafalan Al-Quran yang besar. Akhirnya dapat 5 juz dalam waktu yang relatif singkat. Sekarang anak saya udah kuliah, dia punya hafalan 6 juz, nggak nambah-nambah katanya dia sudah membeli sejadah itu. Kalau ketemu pulang, karena kuliahnya di Jogja, kalau ketemu saya mau aja, udah tanya bacaan. Bon, Anda pilih mana? Silakan pilihkan choice Anda. Sekarang tinggal menentukan mau dimilih kemana. Oke? 118. Anda biarkan begitu saja. Silakan. Anda mau ambil langkah, silakan. Up to you. Sekarang udah ngerti? Sudah ngerti? Inilah potensinya. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Ya. Nah, sekarang emosional. Oke. Ini potensinya anak ya, ngerti ya sekarang ya. Bon, gak usah ragu-ragu. Gak usah ragu-ragu ya. Pernah lihat Bu Dela? Pernah lihat Bu Dela? Apa? Ngerti nggak wajah beliau? Bu Dela ini wajah-wajah Jepang ya. Beliau pasti pinter bahasa Jepang ya. Nanti kalau belajar bahasa Jepang sama beliau ya. Oh, matanya agak sipit-sipit kita Jepang ya. Kalau sama beliau ini, saya wajahnya itu pernah kenal, tapi saya lupa di mana itu. Mungkin karena saking banyaknya ya. Di situ dekatnya Siti Badriah pokoknya ya. Kalau beliau lihat wajah-wajah beliau kan wajah-wajah mana ya, model-model Korea-Koreaan gitu ya. Nanti kalau mau belajar bahasa Korea sama beliau, kalau mau bahasa Arab gimana ya? Itu beliau ini bahasa Arab itu canggih tuh kalau ngomong. Nanti kalau bahasa Betawi sama beliau. Kalau bahasa Betawi bukan bahasa asing, Bun. Ya. Bun, bahasa asing siap? Berapa? IQ verbalnya berapa? Siap? Siap nggak? Siap nggak menjadi bahasa asing? Nah, Bunda, bisa bahasa asing apa saja? Ini yang biasanya. Ini masalahnya. Please, yuk. Perhatikan, ini solusi ya. Solusinya sudah saya kasih, tinggal solusi masing-masing. Baik, sekarang emosional. Waktu saya masih 20 menit ya. Itu jamnya sama nggak sih? Oh, kecepatan 3 menit ya. Ya nggak apa-apa ya, 15 menit lagi ya. Siap nggak nih 15 menit lagi? Masih nyaman? Masih nyaman? Kalau nggak nyaman ngomong ya, angkat tangannya. Saya nggak kuat, gitu ya terus nanti. Baik. Sekarang emosional, itu interpersonal dan intrapersonal. Perhatikan baik-baik. Interpersonal, nomor 6, peran ibu. Peran ibu nomor 6 ya. Karena emosional ada peran ibu, peran ayah. Nomor 6, peran ibu. Ini interpersonal. Yang atas, oke. Yang bawah intrapersonal, peran ayah. Nih. Pertanyaan saya, nomor 6, grade yang bagus. Kira-kira berapa? Yang bagus Bun, grade-nya 80. Untuk TKB ya. Yang bagus 80. Yang bagus 80. Grade nomor 6. Oke, ada yang 85. Coba angkat tangan yang 85. Bun, tinggi. Oh iya. Bun, tahu nggak artinya 85 sih? Ini ketinggian kalau 85. Berarti bundanya ketahuan ini. Yang 85, coba antaranya yang 85. Ketahuan ibu galak ini. Ibu itu emosian. Tolong yang 85. Please, tolong manajemen pagi harus bagus. Yang 85, tolong kalau pagi jangan emosi. Kalau mau marah, siang.
sore. Ingat kalau pagi jangan emosi, paham? Pagi sabar. Bisa? Bun? Janji Bun, pagi bisa sabar? Bismillah. Siap sabar? Kalau pagi mau marah, tahan. Karena pagi itu mengawali semua aktivitas. Anda emosi di situ, masalahnya ke anak. Anak punya masalah pagi, di sekolahnya sudah tidak optimal. Paham di sini? Maka problem yang 85 ini, problemnya nanti di konsentrasi anak. Nanti konsentrasi. Problemnya ada konsentrasi. Oke lah, saya masukkan sini. Lihat nih, konsentrasi. Nomor 9. Konsentrasinya anak. Banyak kan yang dikang. Ya. Benar MI atau apa? MI. Oh MI hasilnya belum ya Bun? Hasilnya bisa ya. Banyak begitu nanti dapat telepon. Tapi sekarang ikutin ini aja soalnya sama hasilnya nanti ambil sama ya. Baik. Bun, ini problemnya kelihatan di konsentrasi. Konsentrasinya di K sebenarnya. Banyak kan nih. Kenapa? Karena sering kepinginan ibu pagi gak efektif. Pagi sering emosi. Bun, kalau pagi udah efektif belum sih? Ini dampaknya di konsentrasi anak. Tolong ya Bun, mulai sekarang kalau pagi, Bun. Kalau pagi jangan emosi ya, Bun. Gimana nggak emosi? Pagi itu waktunya pendek, yang harus ibu lakukan banyak. Begitu bangun, kalau ibu langsung kompor aja nyala semua. Udah nyiapin makan, nyiapin anak, nyiapin untuk suami. Hanya asap yang keluar. Hanya kalau pagi please mulai sekarang ibu redakan emosi banget. Oke, yang kedua peran ayah. Grade yang bagus 80. Cuman ayahnya banyak kan 75/80, betul? 75/80, betul? Jadi ayah kadang-kadang bagus, kadang-kadang enggak. Kadang-kadang disiplin, kadang-kadang enggak. Lebih banyak memanjakannya. Akhirnya munculnya dualisme. Bunda nggak boleh, ayah boleh. Ada? Kadang-kadang bunda nggak boleh, ayahnya boleh. Padahal udah, ayah cari duit juga untuk anak kok. Hanya kalau nangis saja bunda itu. Akhirnya jadi muncul dualisme pola. Yang bagus 80. Kalau yang 75/80, ayah harus tegas. Iya, tidak. Ayah siap tegas ya. Iya, tidak. Soalnya kalau di sini 80 nyaman nih ya. Kalau belum 80 masih 75/80 atau 75. Dampaknya di instrumen. Nih. Nomor 7. Ini peran ayah. Instrumen kontrolnya anak itu harusnya di 5 tahun, usia 5 tahun instrumen kontrol sudah ada di level B, tidak boleh di C. Instrumen kontrolnya ada di level B, tidak boleh di C. Banyak kan di C. Ya. Bun, kalau di C, problemnya putra putri kita motoriknya jadi nggak asik. Nanti nulis angka 3 sering terbalik. B sama D terbolak-balik. Kalau dibiarkan problemnya di konsen. Yang kedua, kalau dibiarkan anak kita jadi males baca. Namanya disleksia ringan. Bisa baca, tapi nggak ngerti yang dia baca. Oke, Bun, kita kasih solusi untuk instrumen dan konsentrasi satu langkah menyelesaikan 2 masalah. Oke, siap, dengerin baik-baik. Saya ingin selesaikan instrumennya, instrumen naik, konsentrasi naik. Jadi kita melakukan satu langkah, 2 masalah terselesaikan. Dan ini bisa dilakukan sampai umur 15 tahun. Oke, ini triknya, ini caranya. Bun, dengerin ya. Ibu nanti praktekkan, ibu lakukan ini. Oke. Jadi kalau instrumennya di C, konsentrasi pasti bukan, pasti. Sekarang bagaimana cara memperbaiki instrumen? Langkah paling mudah, Bunda siapkan HVS. Siapkan apa? HVS. Kawin,
Lama nggak? Lama biasanya. Ada yang instan cepet kawin? Ada. Pengen cepet nggak? Pengen yang cepet ada yang lama? Kalau pengen yang cepet, ibu tinggal ambil tip ibu tip di sini, bikin siram sih, selesai. Tapi nggak nyelesaikan, Mak. Bon, caranya sediakan HVS, lalu ibu bikin 9 lingkaran seperti ini. Bikin berapa lingkaran? 9 lingkaran. Nah, waktunya tentatif ini tergantung usianya. Mewarnai kalau untuk 0 sampai 8 tahun waktunya 15 menit mewarnai 9 lingkaran. Pokoknya mewarnai 9 lingkaran. Contohnya kayak gini. Ini, kelihatan ya? Kelihatan ya? 9 lingkaran semua. Terus diwarnai seperti ini. Mewarnai berapa lingkaran? 9 lingkaran. Diameternya 4 cm kurang lebih. Ya, satu lingkaran satu warna. Satu lingkaran satu warna. Ini dilakukan berapa menit tadi? 15 menit. Kalau untuk anak kita di bawah 8 tahun. Ini kalau ini tentatif waktunya, makanya di sini bisa 5 menit kalau umurnya di atas 10 tahun. Kalau di bawah 8 tahun 15 menit. 10 menit bisa selesai, bagus. Bon, ibu lakukan seminggu 3 kali saja. Atau kalau ayah seminggu sekali, ibu 2 kali seminggu mewarnai bersama anak. Kalau ibu sendiri, ibu lakukan mewarnai 9 lingkaran ini Senin sama Kamis, atau Senin, Selasa, Rabu, atau Senin, Rabu, Jumat. Ibu lakukan mewarnai 9 lingkaran ini seminggu 3 kali saja. Setelah 1 bulan, berarti ibu sudah berhasil mewarnai 12 lembar. Caranya seperti ini. Saya ingetin caranya seperti ini. Satu, ibu cari waktu yang efektif. Kapan? Habis mandi sore. Setelah mandi sore. Paham? Mandi sorenya jam 4, jam 5 silahkan. Ibu punya waktu 30 menit efektif itu setelah mandi. Nah, duduknya berhadap-hadapan. Paham? Anak suruh mewarnai, bunda juga mewarnai. Paham? Bunda 10 menit mewarnai, anak 15 menit. Begitu bunda udah selesai 10 menit, kalau belum selesai bunda stop. Nih, ayo lanjutkan. Begitu sudah 15 menit stop, selesai nggak selesai, bunda berhentikan. Bunda 10 menit, anak 15. Saya pastikan kalau baru sekali melakukan pasti nggak selesai. Ini saya pastikan. Besok latihan lagi baru mulai nih bisa dapat 9 tapi nggak teratur. Mulai teratur nanti di minggu kedua. Mulai teratur. Mohon setelah 1 bulan Anda kumpulkan bunda staples, kirimkan ke alamat saya, ada di amplop. Bunda konsultasikan free, nggak usah bayar. Kirimkan, Kak Win, gimana instrumen dan konsentrasi anak saya? Konsultasikan. Paham? Soalnya saya nggak kesini lagi sebulan ke depan. Paham? Tinggal kirimkan, konsultasikan. Nggak usah bayar, free. Ya, intinya ibu siapkan. Mewarnai berapa lama? 15 menit anak. Ibu berapa? Kalau ayahnya mau ikut 1, ayah mau lakukan 1. Buat sebelumnya, ibu dulu cek, ibu cek konsentrasinya pakai ini loh. Punya nggak peraga kayak gini? Itu ada di sekolah. Ini namanya manik-manik. Ibu, nanti ibu cek. Kalau ibu usianya kan sudah di atas 30 tuh. Ada yang masih di bawah 30 belum ya? Oke ya, ada beberapa yang masih di bawah 30. Rata-rata ketika umur kita 30, konsentrasi kita ini harusnya 2 menit. 2 menit Anda berhasil meronce seperti ini, dapat 50 atau 60 dalam 2 menit. Tapi rata-rata Anda lakukan sebelum mewarna ini, rata-rata baru dapat 35 atau 40. Saya pastikan itu. Kenapa? Belum optimal. Begitu Anda lakukan mewarnai 9 lingkaran ini, Anda akan mudah mencapai 60 dalam 2 menit setelah Anda lakukan perbaikan diri Anda. Ini yang namanya memperbaiki instrumen sekaligus konsen. Oke.
Sampai sini bisa dipahami? Bisa dilakukan? Hasilnya seperti ini warnanya. Nanti tinggal diperbaiki. Bun, saya pastikan kalau instrumennya bagus, konsentrasinya bagus. Oke, paham ya? Nah, Ibu, nanti kalau anaknya udah kelas 5 atau kelas 6, cara ngecek konsentrasi nanti Ibu ketemu suami nggak hari ini? Ketemu ya? Suami nanti cek konsentrasinya dulu. Suaminya jangan-jangan nggak konsentrasi. Cara ngecek konsentrasi anak-anak kita bahkan sampai 15 tahun caranya gimana? Ini. Siap? Bunda ke sini ya. Fokus ke saya ya. Fokus ke ini. Rangganya ini. Siap ya? Anda punya waktu 10 detik untuk fokus ke sini. 10 detik aja. Siap? Fokus Bun. Semuanya 10 detik dari sekarang. Fokus. 10 detik. Fokus. 10 detik. Perhatikan. Oh ya. Oke ya. Cukup. Oke. Tadi yang punya anak baru 1 mana? Terus mana lagi? Nah, anak 1 yang konsentrasinya bagus. Ibu hamil konsentrasinya bagus ya. Kita lihat. Ada 2 ya, kita tanya 1 dulu ya. Pasti bagus, tenang aja. Udah masak belum tadi? Belum masak. Itu malas amat sih. Nah, udah nyuci? Belum juga. Ini juga di sini belum masak, belum nyuci, belum gosok, amat. Ya udah. Masih ada 5 menit ya. Bun, masihnya tadi warnanya? Masih ya? Luar biasa. Tepuk tangan dulu dong. Yang penting masih ingat warna gitu aja. Masalah bener atau enggak nanti. Yang penting kan masih ada di memori ya kan? Ya, kita akan cek memori beliau ya. Nggak usah nggak usah takut ya. Salah nggak dimarahin gitu. Ya. Nanti kita cek juga bu guru ya. Mudah-mudahan bu guru juga penting ya. Oke, siap ya. Cepet ya. Jawabnya cepet, nggak usah pakai lama. Jawab warna apa? Ya, siap ya. Ya, 1, 2, 3. Apa warna sini? Cepet. Merah. Kasih plus dulu, cepet ya. Luar biasa. Cepet kan? Merah. Kenapa? Berani. Yang punya anak 3. Punya anak 3 itu jangan dikira nggak konsentrasi, bagus konsentrasi. Ya, dia. Siap ya? Fokus ya. Nanti kalau pengen tahu bahasa Mandarin, sama dia. Ya. Ya, siap ya? Siap ya? Cepet ya. Menurut beliau, ini merah. Menurut Bunda, apa di sini? Coba. Kuning. Oh, yang merah, kuning terus sebentar lagi hijau pasti. Oke, yang punya anak 2 tadi mana? Sebelah sini, yang punya anak 2. 2, yang lainnya ada lagi, yang di daerah sini, ada yang punya anak 2? Anak 2, oke. Bun, yang pakai kacamata berapa putra putrinya? 2 kan nggak mengakui. Ya, oke ya, anaknya 2 pakai kacamata. Percaya atau enggak, pakai kacamata itu lebih fokus. Oh, bagus. Ya, siap ya, Bun. Anak 2 loh ini, anak 1, 3, 2. Oke. Pasti bagus ya. Pasti bagus, kita lihat yang dia ya. Siap. Pokoknya nggak usah takut ya. Menurut beliau sama beliau tadi ini merah sama kuning. Padahal ini 1 warna, tapi disebutkan 2 warna. Hebat kan berarti? Ya. Menurut Bunda apa di sini? Coba. Silver. Luar biasa ya. Saya nggak ngerti silver itu apa. Abu-abu. Oke ya. Grey. Abu-abu ya. Menurut Bunda abu-abu. Oke, menurut Bu Guru. Bu Guru itu fokus terus. Boleh bekerja sama. Boleh percaya, yang penting bener. Oke, Bu Guru. Menurut beliau tadi ini grey, silver, abu-abu. Menurut Bu Guru apa di sini? Coba. Biru. Menurut Bu Guru di sini biru. Sekarang tepuk tangan dulu dong untuk kita semuanya. Good. Benar nih. Ayah tadi belum ya? Ayah belum ya? Ayah, siap ya? Ya nggak apa-apa. Ayah itu lebih bagus kan konsentrasinya. Oke. Menurut ayah di sini apa tadi? Grey. Menurut ayah grey. Abu-abu ya?
Menurut ayah abu-abu. Kalau ayah itu pokoknya abu-abu semuanya. Kita lihat bener nggak? Bener. Ternyata Bu Guru bener. Kasih plus nanti. Bu Guru aja beban mental loh. Kalau salah udah deg-degan banget. Apa kata orang tua, tapi luar ya, kata beliau ini grey-grey itu yang sebelahnya. Ternyata bisa bergeser ya. Kenapa kok yang grey lebih berkenan? Kenapa? Karena lingkaran bentuknya. Lingkaran itu lebih familiar. Kalau kotak nggak familiar. Bun, makanya kalau salah, cara ngecek konsentrasi sampai umur 15 tahun, bahkan sampai umur 17 tahun, anak kita SMA, cara ngecek konsentrasi yang paling mudah dengan cara ini. Lihatkan 10 detik aja, tutup, cek yang kotak ini. Kenapa yang kotak? Gak familiar. Begitu kotak ini bener, anak kita bilang umurnya udah 17, apa dari sini? Biru. Oke, pas. Berarti konsentrasinya bagus. Instrumennya kenapa? Warnanya banyak. Ini cara ngecek. Ini udah metode biner, ini udah dipakai dari tahun kapan udah. Ini namanya metode biner. Ya, untuk ngecek konsen. Sering pernah lihat peraga kayak gini. Dulu kalau Gramedia masih ada kan. Cuman ibu nggak pernah ngerti untuk apa sih kayak gini. Kalau ngerti, ini fungsinya untuk ngecek konsentrasi sampai umur 17 tahun. Ini caranya. Oke, cukup ya. Kesimpulan. Pas jam 10 jam saya kesimpulan ya. Baik, kesimpulan pertama, konsentrasi anak kita kalau masih dika benerin instrumennya. Saya lingkari di sini. Ada yang saya lingkari nomor 1? Nomor 1 dilingkari. Nomor 4 dilingkari. Nomor 1 kalau dilingkari, perbaiki instrumennya. Sama siapa? Sama Bunda. Nomor 4 dilingkari. Nomor 4 dilingkari nggak? Kalau nomor 4 dilingkari, silakan cari waktunya ayah. Sepeda dengan ayah, mandi udan dengan ayah, jogging dengan ayah, bulu tangkis dengan ayah, sepak bola dengan ayah, renang dengan ayah. Silakan peran ayah di sini. Kalau ada yang dilingkari nomor 4. Yang paling penting nomor 4 dan nomor 1. Kesimpulan kedua, study style, gaya belajar. Perhatikan, visual style, auditory, dan kinestetik. Tiga-tiganya ada di anak kita. Cuman yang paling dominan yang saya tunjukkan di sini. Yang tipenya visual. Visual itu banyak mengamati, banyak melihat. Problemnya di konsentrasi. Yang kedua, visual itu bosenan. Apa Bun? Bosenan. Jadi yang tipenya visual harus ada aturan tertulis. Mulai hari ini, yang tipikal nggak visual, tertulis aturannya. Bikin aturan tertulis, nggak bisa aturan nggak tertulis. Tertulis, bangun jam berapa, tidur jam berapa, tulis di sini. Kalau perlu, sholat 5 waktu, tulis, anak checklist. Kalau udah sholat, ya kasih bintang. Itu aturan tertulis semua. Holistic analitik. Perhatikan, prosentasinya lebih besar mana? Kalau yang holistik lebih besar, holistiknya lebih besar prosentasenya, maka putra-putri Anda tipikalnya holistik namanya. Apa jadi holistik? Bosenan banget. Itu holistik. Ada yang namanya holistik? Angkat tangannya yang holistik. Kepala tangan Anda. Kepala tangan Anda. Selamat berjuang. Holistik itu nggak mudah. Sekolahnya pun nggak mudah. Holistik itu sekolah holistik. Apa sekolah holistik? Dekat, pulang cepat, murid dikit. Itu nggak ada sekolahnya. Yang holistik ini nggak ada sekolahnya. Betul. Susah cari sekolah. Holistik itu bosenan. Kelas 2 udah bosen sekolah. Kelas 4 bosen sekolah. Itu visual holistik. Makanya holistik itu banyak kan laki-laki. Makanya kan cowok ini. Maka solusinya apa? Mencari sekolahnya kalau anak holistik. Yang penting Bunda nyaman. Mau SDT boleh, SDMI
IT boleh, MI plus boleh, MI biasa boleh, SD negeri boleh. Yang penting bunda nyaman kalau holistik. Yang anaknya analitik, bilang yang keras ya, alhamdulillah. Karena sekolahnya gampang, mau sekolah di mana saja bisa, mau jauh, mau dekat, gak ada masalah. Bunda tinggal di Depok, sekolah di Tangerang nggak apa-apa, cuman kurang kerjaan gitu saya. Ya, jadi sekolahnya mau di mana aja boleh, itu yang analitik. Yang kedua, kekurangannya analitik apa? Sensitif, agak sensitif. Nah, problemnya setelah 10 tahun, holistik maupun analitik punya kelebihan dan kekurangan setelah 10 tahun. Oke, yang holistik, coba angkat tangan yang holistik tadi. Bun, Anda berjuang sampai 10 tahun nanti. Tapi setelah 10 tahun, Anda akan merasakan sesuatu yang hebat dengan holistik. Apa pun holistik? Cuek anaknya. Ulangan dapat jelek, tenang. Bahkan dapat 3 aja tenang banget ya. No problem. Bahkan ngomong, mah dapat 4 mah tadi. Mamanya udah, wah, tenang mah, temanku 2 mah. Mama nggak ngerti. Jadi enjoy banget. Kalau anak analitik pun dapat nilai jelek, udah beban semua. Mulai tertutup ya. Mungkin kalau bunda marah, hasil ulangan itu nggak sampai ke bunda. Diminta tanda tangan, anak bunda yang analitik lebih pintar tanda tangannya bunda. Maka yang anak analitik problemnya setelah 10 tahun harus bisa jadi sahabat yang terbaik. Mulai mengerti, jangan emosi. Kalau anak holistik, Bon, setelah 10 tahun anak ibu paling mengerti ibu, itu anak holistik. Ibu sakit, anak holistik itu paling gak nyaman kalau ibu sakit. Itu anak holistik. Oke, Bon, terakhir kesiapan di sini. Terakhir kesiapannya tolong disiap, perhatikan. Bon, kalau sudah 70 seperti ini, tolong ya Bon, 1 tahun pertama nanti, yang sudah 70 seperti ini, 1 tahun pertama di SD nanti, di MI nanti, tolong ya Bon, kalau ada masalah cepat selesaikan. Oke, Bunda saya dampingi, ada psikolog. Oke, ada masalah konsultasikan. Tapi anak saya kok kesulitan ya, telepon. Jadi 1 tahun Anda jadi pendamping yang hebat. Kalau ada 65-nya, ada C-nya di sini. Nah, kalau ada C-nya, maka 3 tahun pertama, 3 tahun bukan setahun. 3 tahun pertama Anda harus siap jadi orang tua yang hebat. Dampingi putra putri. Kalau ada masalah, cepat selesaikan. Oke, 3 tahun pendampingan dengan baik. Oke, Bon, kalau sudah di semuanya cukup, berarti aman. Oke, tapi kalau masih 70, 1 tahun pertama lebih banyak komunikasi. Oke, Bon, belum lagi membahas yang ini ya. Ini masih banyak banget yang belum dibahas. Waktu kita nggak cukup, kita cukupkan segini ya. Bon, cukup ya. Bon, ayah cukup ya. Paling tidak 6 item ayah bunda udah ngerti problemnya, dan potensinya. Tapi nyatet nggak? Yang nggak nyatet ada di buku saya ini. Pernah ke toko buku nggak? Ini buku saya yang saya sampaikan dari A sampai Z tadi, peran ayah ada di sini. Nanti nyari buku ini di toko buku juga. Harganya di toko buku 110.000. Kalau di sini saya kasih bonus 2 ini. Jadi nggak usah bikin, nanti tinggal fotokopi ya. Oke. Ini bukan 110, kalau di toko buku 110. Kalau di sini 100.000, saya kasih tambahan bonus 2 ini. Oke. 100.000 saya kasih tambahan, ngecek konsentrasi sampai umur 17 tahun. Dan ini buku kalau kakak adik ribut, ada yang kakak adik ribut nggak? Nanti baca di sini. Kalau nggak tahu, telepon Kak Win. Oke, Bon, 5 item hari ini pas ada penulisnya. Kalau buku yang abu-abu ini, penulisnya tim saya namanya Kak Dadan. Yang buku biru, yang nulis Kak Win. Ya, 5 item ini 100.000 Anda dapatkan. Kalau di toko buku saya pastikan 250.000. Saya pastikan.
Ini 1.000 dapat 5 item. Nanti yang pengen boleh menghubungi tim saya. Ada Kak Asri, ada Kak Awan, boleh hubungi di depan ya. Tapi hari ini saja ya Bun. Besok harga sudah kembali normal. Saya kira cukup. Bun, tepuk tangan dulu kita semuanya, tepuk tangan dulu. Kita tutup dulu. Kalau ada yang mau tanya habis ini Anda boleh bertanya. Tapi kita tutup dulu supaya nanti yang ada kegiatan boleh meninggalkan tempat ini. Bun, tolong member Anda foto dulu. Membernya difoto dulu. Saya ingin membernya difoto. Masukkan ke dalam handphone Anda, di memori handphone Anda. Member card-nya sudah Anda foto, Anda simpan di member card, di memori foto Anda. Sudah. Kenapa saya ingetin di sini? Supaya Anda langsung praktekkan. Berarti Anda sudah punya kawin, punya psikolog. Kalau nanti ditanya sama manajemen saya, mau konsultasi dari mana? Oh, saya dari TK Afian. Buktinya apa? Dikirimkan hasil. Dikirimkan aja, kan berbagi nggak apa-apa. Kirimkan gambar. Saya nomor ID-nya ini. Saya tinggal buka nomor ID-nya. Ya, sudah difoto semuanya. Motonya cuma membernya doang. Harusnya pas foto bikini. Jadi foto selfie yang enggak sih, enggak. Nanti ya, Bon. Member itu akan kita gunakan sampai umur berapa? 12 tahun. Kalau untuk sharing silahkan, free, nggak usah bayar sesuai jadwal yang ada di member. Ya. Sekali lagi tepuk tangan untuk kita semuanya. Kita tutup dulu dengan baca suratul Fatihah. Al-Fatihah. Rabbana ya Karim, Rabbana ya Rahman, Rabbana ya Rahim, Irhamna. Allahumma bihaqqil Fatihah, wa bisyirril Fatihah, wa bidunil Fatihah, wa bi karamatil Fatihah, wa bi mujizatil Fatihah, wa bi syafaatil Fatihah, wa bi syifaa'il Fatihah. Ya Farijal Ham, ya Kasibal Yaman, ya Bihi wa Yarham. Iftahana bi khairi Allah, wa khtim lana bi khairi Allah. Ya Allah ya Rabb, pagi hingga siang hari ini kami duduk di sini dalam rangka thalabul ilmi. Mudah-mudahan ilmu yang kami dapat hari ini ilmu yang barokah ya Allah, ilmu yang manfaat ya Allah. Ya Allah, jadikan kami orang tua yang sabar ya Allah, sabar membimbing anak kami ya Allah. Ya Allah, jadikan anak-anak kami anak-anak yang soleh dan solehah ya Allah. Jadikan anak-anak kami penghafal Al-Quran ya Allah. Ya Allah, jadikan anak-anak kami ahli sujud, ahli ibadah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Jawab biasana wa ridwahu alhamdulillahi rabbil alamin. Bun, saling doain ya, saling mendoakan. Mudah-mudahan ilmu saya barokah ya Bun. Mudah-mudahan ilmu saya barokah, ilmu psikologi saya barokah, bisa manfaat. Dan ayah, bunda kita saling doakan. Mudah-mudahan keluarga kita juga Allah barokahkan. Jadi anak lebih mudah, anak-anak kita jadi anak-anak yang mudah diarahkan. Sedang bukunya di mana? Oh, ada di depan ya. Nanti yang ingin bukunya ada di depan. Tapi stoknya kalau nggak kebagian nanti nyatet di situ, nanti juga kirimkan. Yang nggak kebagian, ya. Yang nggak kebagian langsung nyetop aja di situ, ya. Yang kebagian alhamdulillah. Yang nggak kebagian nanti yang nggak kebagian pokoknya sekarang dikirimnya besok dikirimkan, ya. Stoknya hanya sedikit ya. Kalau nggak cukup ya dikirimkannya besok. Baik, ada yang mau tanya? Silakan, yang sudah selesai boleh, nggak apa-apa yang mau meninggalkan tempat. Boleh, terima kasih banget ya. Nanti kalau sudah ada, nanti sudah ada. Nanti kalau sudah ada hasilnya, ada member. Nanti jika ada hasilnya, telepon dulu. Komplek Kementerian Pertanian hasil ya. Citanya apa? Iya, ya. Ya. Kalau saya pilih salah satu. Ya, salah satu. Kalau saya waktu yang kecil, saya fokuskan dengan dua bahasa. Yang kecil anaknya itu. Yang gede saya fokuskan dengan hafalan itu. Tapi anak saya yang kecil, saya kasih beberapa Al-Quran dia paham. Nah itu hafal satu juz dan punya bahasa asing. Ya, itu.
Ya. Ya. Asal nggak nulis ya. Yang conversation ya. Conversation ingat. Asal conversation ya. Tanya dulu. Kalau nulis yang tanya, yang conversation, jangan yang nulis. Listening itu termasuk dalam conversation. Ngomong dan mendengar. Itu ya, bisa ya. Jadi jangan yang nulis. Kalau suruh bawa buku tuh, apa yang ngomong? Iya, belum bisa motornya belum. Memori sama dia berbagai. Itu ya. Ya, karena conversation itu termasuk dengan itu conversation. Ya. Kalau bawa bahasa Arab, ya.